Hai guys, balik lagi sama Zizi Dan saya Rifki. di podcast Suara 8 yang kali ini segmennya adalah ngopi sih, ngobrol bareng alumni SMK Negeri 8 Semarang. Nah, hari ini nih kan aku sama Rifki kan udah tadi sempat ngobrol nih. Nah, tamunya ini ada tamu baru lagi. Nah, kita langsung aja kenalan. Ya, perkenalan dulu dari Bapak yang pakai baju merah. Oke, siap. Kenalkan, saya Eko Wahyudi, alumni angkatan 99. 99 lulus. Lulus, Ah, 9 lulus ya. oke, berarti udah lama banget. Udah ya. lama 20 tahun yang lalu Iya. lulus ya. Iya. Iya. Kalau Ibu? Saya Kamiati, alumni 91 lulus. 91 lulus. Oh, berarti dulu sempet kakak kelas, adik kelas gitu dong. Iya. Jauh. Jauh, memang jauh sih. Bedanya berapa tahun 8 kita? tahun kita 8 nggak tahun ketemu. nggak ketemu. Oh, nggak ketemu. Cuman ketemunya di pertemuan lintas angkatan baru ketemu. Ah, gitu. Berarti kalau ada reuni besar gitu ya. Nggak reuni besar, kita sering ada pertemuan Setiap hari kecil. kita ketemu. Oh, ketemu-ketemu Ah, biasa gitu. gitu ya, ngobrol-ngobrol. Terus Bapak sama Ibu ini kan di SMK ini kan dulu sama sekarang itu kan beda. Kalau sekarang itu kan ada multimedia RPL gitu lah. Terus Iya. Bapak sama Ibu ini jurusannya itu apa? Kita spesifikasinya ilmu sosial, pekerja sosial sama pengembangan masyarakat. Oh, berarti Iya. yang PS itu yang Iya, sekarang. yang PS. Iya. Kalau PS sekarang kan untuk orang tua. Ya, kalau dulu kita satu untuk masyarakat, yang kedua untuk individu. Iya. Beda berarti dulu PM ya? PM sama PS. Saya Iya. PRS dulu. Nah, PRS kan untuk Rehabilitasi Iya, sosial. betul. Biasanya untuk yang apa? Lansia, yang apa? ex-jiwa. Kayak Iya. yang Berarti satu gagal jurusan tuh gangguan kayak jiwa. masih ada jurusannya lagi Iya, gitu. iya. Oh, dibagi lagi ternyata. Cuman Jadi- ini kalau ini terjunnya ke masyarakat ya biasanya ya. Iya. Kalau kita biasanya di panti asuhan, jompo, Panti-panti dalam rumah sakit naungan jiwa. Departemen Tapi Sosial kayaknya dulu kebanyakan. campur ya. Kadang kita campur Bisa, ya. iya. Heeh. Itu PKL-nya berarti kayak terjun ke rumah sakit jiwa, habis itu Iya. ke panti jompo gitu. Iya. Oh, gitu. Nah, kalau semisal terjun ke lapangan itu apa kayak gimana ya? Kalau yang terjun ke lapangan itu untuk Kerjanya gitu. Ya sesuai dengan prodi di sana. Protapnya di sana seperti apa ya kita harus menempatkan diri di sana. Jadi kita kan lulusan semboyannya kan Tatwa Masih, ya kan? Mungkin adik-adik juga belum tahu Tatwa Masih itu apa. Apa Budi? Coba jelasin. Dilempar langsung aja Aduh. pertanyaan. Yang ngasih pertanyaan harus bisa jawab. Gitu ya. Jadi Tatwa Masih itu apa ya Budi ya? Aku juga lupa itu. Jadi kita jadi ambil kayak ibarat kita teratai. Iya. Teratai itu kita Biarpun di tempat ditaruh di yang- mana aja kita harus bisa. Fleksibel. Harus bisa menjadi Kamu adalah aku adalah support kamu. Oh, gitu. oh ya itu kalau boleh tahu sejarah dari Tatwa Mas itu kayak gimana sih yang diaplikasikan di SMK Negeri 8 ini? Sejarahnya panjang ya. Berdirinya pun juga di tahun 60-an setelah Indonesia merdeka. Alumninya pun sampai sekarang juga masih ada. Masih ada. Jurusannya dulu Jurusannya- sekolahnya SPA ya. Iya, SPSA. Dulu SPA, Jadi perkembangannya SPSA. sekolah ini panjang sekali. Wow, berarti ini Tapi- udah lama banget ya. Lama Wah, sekali. Intinya iya. tuh pelayanan ke masyarakat. Intinya itu Tatwa Masih itu. Iya. Dan dulu berdirinya di bawah naungan Departemen Sosial. Jadi alumni-alumni itu langsung ditampung sama Departemen Sosial seluruh Indonesia. Berarti bukan dari Dinas Pendidikan gitu ya? Bukan. Oh. Perpindahan dinas pendidikan itu kalau nggak salah ya di tahun Setelah 3 tahun ini ya. Iya. Yang sekolah 3 tahun ini, kalau yang 4 tahun masih. Ya habis saya lah. Oh, Saya habis kamu 3 tahun ya? 99 itu kelulusan 2 kali, 1 tahun tuh 2 kali. Ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Gitu. Berarti mulai tahun awal 2000-an itu ya? Awal mulai 2000-an itu Nah, baru itu udah 3 tahun ya. muncul komputer itu waktu itu. Iya, ya, perkembangan baru dari zaman. komputer, baru ke sana Iya. multimedia gitu. berarti sebelumnya belum ada multimedia, Belum ada. TKJ, RPL gitu belum Belum ada. ada. Iya, Belum lulusannya ada. pun kalau dulu apa?
khusus ke sosial kalau dulu. Cuma ke Kalau sekarang kan sosial banyak, gitu aja ya. ke dinas-dinas sosial gitu. Ternyata berkembangnya ternyata jauh banget Jauh. Ya, ya. karena Dulu cuma buat perkembangan masyarakat zaman sosial. juga. Iya. Pendidikan kan berkembang terus. Iya. Kalau nggak mengikuti, habis. Ketinggalan Nah, kita. iya. Oh ya Bu, Pak, ini sekarang ini lagi sibuk-sibuk apa gitu? Ada punya kegiatan gitu nggak? Siapa? Bapak dulu deh. Jadi Bapak ya. Kalau saya pengacara, Pengangguran banyak acara. Oh, kirain beneran. Jangan pengusaha. Jangan Kirain salah. beneran. Pengusaha itu pengusaha. iya, jadi saya tidak sama teman-teman ke jurusannya PS. Kebetulan saya mengembangkan usaha sendiri seperti itu. Wirausaha berarti. Wirausaha. Iya, Itu usahanya dalam bentuk apa ya? Kuliner. Kalau saya kuliner, perfectnya ada di penyedia jasa oleh-oleh. Oh, Iya, Khas Semarang. Khas Semarang. Oh, oleh-oleh Apa tahu nggak khas Semarang? Lumpia. lumpia. Bukan. Satu lagi apa? Bakpia. Bakpia. Kopinya Jogja. Oh iya Jogja, ayo. Masa khas Semarang nggak tahu? Ayo. Ih, apa sih namanya? Nah, itu. Oh, iya. Bakpia malah. Kebetulan saya ownernya Wingko Babat Cakra. Ah, pabriknya, Iya. pabriknya. Udah pernah juga. dengar? belum sih. Aduh. Bingko babatnya denger tapi. Bingko babatnya denger tapi. Datang aja ke outletnya. Ah, Iya, outlet saya. Kapan-kapan lah ke sana gitu. Nah Kalau Ibu itu sendiri? kalau boleh tahu mulai bisnis Wingko itu dari tahun berapa ya? Meneruskan ini. Kalau saya mulai start produksi tahun 2004. 2004. Hmm. 1 tahun dong kita. Belum lahir ya? Udah. Oh, baru 1 tahun. Ini lahirnya udah 23 Pak. Nah itu kalau boleh tahu perkembangannya kayak gimana ya? Kalau bisnis kan pasti ada nerajanya naik turun. Wajar bagi saya. Di tahun ke-10 tahun ke berikutnya kita hanya bisa untuk bertahan. Satu sama untuk mempertahankan diri. Nah, seperti itu. Karena kemajuan Tapi teknologi bagus loh dari- lulusan sini tuh. Iya. Mental defense-nya tuh ada. Nah, ya nggak? Iya. Yes, gak begitu mungkin. Pokoknya bersyukur lulus dari sini. Oke. Ya bersyukur. Kalau Ibu sendiri lagi ini punya ada kegiatan apa gitu? Kalau kemarin sih sempat usaha kuliner juga, buka warung makan. Tapi karena ada COVID, Hmm? kayaknya kurang ya. Off dulu. Jadi off dulu. Jadi Saya ada kayak cooling down kendala dulu. gitu kayak Heeh. terhalangi juga. Iya, gitu. karena COVID ini imbasnya banget. Jadi sekarang ya all shop aja lah. Kawan-kawan ada yang tahu saya jual apa, kadang pesan kayak gitu. Oh. All shop-nya apa aja itu? Ada baju, tas, sepatu. Ah, gitu. Berarti di pakaian-pakaian gitu ya? Business Apa style aja lah. gitu, fashion. Kalau ada yang bisa nyariin ya saya cariin gitu aja. Kalau ada yang minat tinggal pesen gitu aja. Iya, ya? kadang dia kasih model kayak gini, tolong cariin, nah, kayak gitu. Gitu dulu asal mulai usaha itu yang kuliner itu gimana? Ada nggak sejarahnya gitu? Kok tiba-tiba mau kenapa bukanya bidang usahanya kuliner? Sebenarnya saya bingung ya. Kan orang berpikiran karena kita anak SMK setelah lulus biasanya kan kebanyakan kita langsung kerja nih. Nah, cuma kan beberapa orang ada berpikiran kalau misalnya saya multimedia, saya harus yang kejurusannya multimedia. Multimedia, Tapi iya. kalau bukan passionnya kan kita kayak mungkin nggak susah gitu. Lah itu gimana sejarahnya kok tiba-tiba langsung buka wirausaha yang ada kulinernya gitu? Kalau saya nggak tiba-tiba ya, saya habis lulus tetap kerja dulu, sambil cari pengalaman. Nah, di saat sambil pengalaman, sebetulnya usaha itu bidangnya bapak saya. Oh, Usaha jadi kayak bapak- meneruskan gitu. Bapak punya lapak, Hah? tapi belum produksi, Oh, waktu itu. masih ngambil ke sentra lain gitu kan. Jadi bapak, saya lihat omsetnya kok bagus, penjualannya bagus, peminatnya bagus. Kemudian saya coba dari sambil bekerja sambil produksi. Jadi masih saya imbangin dulu. Saya masih kerja, saya tetap produksi. Setelah itu kita tanam karyawan. Habis dirasa kelihatan semakin omsetnya tinggi, saya resign. Baru seperti itu, baru pengembangan, buka cabang seperti itu. Berarti dari awal itu harus kerja dulu ya buat nyambi-nyambi gitu ya, ngumpulin modal.
Kalau ngumpulin modal sih enggak. Kalau kerja kan kita harus cari pengalaman. Oh. Iya. Kalau Berarti kalau kerjanya itu cuma fokus ke pengalaman itu aja ya? intinya kalau dulu masih kerja ya belum punya pemikiran untuk produksi. Belum punya pemikiran untuk punya usaha sendiri enggak. Itu kan ngalir ya Mas. Sambil jalan. Ngalir iya. Jadi lulus saya 99, kita kerja ke beberapa perusahaan-perusahaan, kita naik level. Setelah dirasa kita mentok di level itu, ya kita mau gimana lagi kan gitu. Walaupun levelnya di perusahaan juga lumayan, tapi kan lebih nyaman di rumah Enak jadi bos ya. jadi pengacara. Iya sih. Nah, kalau dari ibu sendiri gimana? Kalau saya sih pindahan ya. Dulu saya di Batam. Oh. Di perusahaan elektronik ya kan. Udah Iya. keluar, saya sambil kuliah juga, ambil informatika komputer. Udah nikah, saya buka les privat di rumah. Les privat apa? Dari anak pratek, SD sampai SMP. Oh, pelajaran gitu ya? Pelajaran sekolah gitu. Karena udah jadi ibu rumah tangga, jauh ya sama Iya, iya, bidangnya jauh di banget. sosial ya. Iya. Tapi enggak juga loh, menghadapi orang itu kan pakai ilmu sosial. Oh iya juga sih. Tetap diterapkan. Kayak ilmu-ilmu yang Berarti dari kayak SMA interaksi diterapkan sosialnya juga tetap gitu. dipakai. Berarti Iya. ngajar itu tetap pakai itu ya? Iya, interaksi sosialnya tetap dipakai. Ilmunya dan ilmu dasar tetap dari SMP. Iya, Jadi ilmu. kita ketemu sama adik, gimana caranya kita bisa meyakinkan adik, gimana Nah, kita betul. bisa Nah, kayak gitu. interaksi, biar kita nggak canggung, kita nggak bagaimana, itu kan kita juga sama kita di dunia usaha pun ilmu kita dari awal, gimana kita cara meyakinkan customer sama, gimana kita punya produk, gimana kita pasarkan, itu ilmunya dulu dari sini. Dari sini semua. Iya. Terus pindah ke sini karena anak pindah sekolah, saya di sini. Kalau masalah usaha kuliner tuh tiba-tiba, bukan kayak Omeko ya. Kalau dia karena sudah ada bakat dari keluarga ya. Kalau saya enggak. Karena diajak teman, yuk bikin. Nah, gitu. Akhirnya itulah coba gitu. Tapi sayangnya baru beberapa bulan Covid melanda, ya sudah. Oh. Iya sih dampaknya Dampaknya berarti sangat buruk banyak ya banget ya. buat Iya, mau bisnis diteruskan bisnis. juga sekarang susah. Gitu. Tapi insya Allah buka lagi nanti. amin. Amin. Nah, kan semisal gini, kan dari lulusan ini mau buka usaha. Nah, itu apa aja sih yang harus dipersiapkan dari lulusan itu untuk memulai usahanya sendiri? Entah itu usaha di bidang freelance kah, atau di bidang kuliner, atau yang lain-lainnya, itu cara mulainya itu gimana ya? Yang utama mental lah ya Om ya. Nyiapin mental. Satu, lihat dulu apa yang kita Lihat cari, peluang. apa yang kita inginkan. Nah gitu, hobi bisa menjadi penghasilan. Iya. Kedua, setelah kita melihat dan yakin, kita terapkan, kita coba. Dari coba-coba itu, interaksinya bagaimana, responnya bagaimana, respectnya customer bagaimana. Baru kita terapkan. Kalau kita pengen buka toko, langsung kita buka aja. Modal materi. Nah, contoh kita gini, aku pengen jualan sepatu, ya. Segmennya apa sih? Oh, sini anak muda semua. Berarti saya harus beli jualan sepatu anak muda, kan begitu. Kalau kita jualan sepatu orang tua, laku nggak? Kan nggak laku. Iya sih. Di saat kita anak muda di situ melihat dan kita tawarkan produk yang mereka suka, mereka akan mendekat. Baru kita outletnya kita siapin. Kalau nggak kita punya outlet, baru kita tawarkan aja. Kita pakai semua cara produk yang harus bisa kita tawarkan sama pria. Begitu. Tapi yang namanya usaha itu kan pasti kalau memulai di tengah jalan itu selalu ada kendala gitu, ada penghalangnya. Dan itu gimana biar kita anak muda itu kalau mau membuka wirausaha gitu, biar kita bisa mengatasinya kayak gitu gimana? Biasanya kan kita kayak labil gitu loh Mas Yan. Nah, udah ada kendalanya di tengah-tengah, aduh kok berat gini, terus tiba-tiba kayak udahlah nyerah aja gitu, seringnya kayak gitu lah. Ya itu kembali lagi sama hati. Prinsipnya, jika kita ingin berusaha, satu niat dulu. Niat.
Dari niat itu nanti akan muncul inner jalan keluarnya pasti keluar. Nah gitu. Di saat ada muncul seperti itu, datengin senior cari solusi. Nah, mungkin di sana senior pasti akan muncul, oh ini jalannya seperti ini, jangan putus hati. Contoh sama saya, ini real ya Budi ya, baru aja ini saya buka outlet baru. Yang kemarin tuh ya. Iya, aku baru aja buka outlet di Bergas. Ini contoh buat tadi ya. Kita sudah bikin komitmen, kita bikin sewa, kita bikin semuanya sudah kita siapin semua. Di saat perjalanan, tahu-tahu corona melanda. Bagaimana coba? Padahal niat kita ada. Tapi kan kita situasinya di corona. Jadi susah Kondisional. gitu. Jadi susah. Jadi pengunjung pun juga nggak ada, orang juga nggak bisa ini. Kita harus bayar karyawan. Kita harus bayar karyawan, gaji Bayar karyawan, sewa. bayar sewa. Iya, bayar itu susahnya sewa. di situ sih. Tapi jangan putus asa, ngalir aja, nggak usah takut. Kita hadepin sambil cari peluang lain. Kalau enggak itu tetap dipertahankan, tapi kita ngatur waktunya saja, begitu. Ini benar-benar terbukti. Saya punya outlet baru. Ini baru saya off ini tuh outletnya ini. Kayaknya kita sebagai wirausahaan gitu harus fleksibel banget sama keadaan yang melanda kayak gini ya. Itu mental defense itu yang kalau mentalnya langsung gini, wah udah putus asa nggak mau lagi, jangan. Harus selalu siap dengan keadaannya Ya, gitu ya. berarti kalau ada Makanya satu harus masalah pandai harus cari yang itu ya. harus pandai cara membaca mengatasi. peluang. Dan satu lagi, kuasai keadaan dengan komunitas yang banyak. Kalau bisa ya memperlebar sayap komunitas dengan siapapun. Contoh adik pengen memasarkan satu produk. Komunitas-komunitas itu harus disiapin. Ya. Untuk promosi sebenarnya. Untuk satu promosi, kedua untuk kekuatan mental kita. Di saat outlet itu gak laku, di komunitas itu masih bisa laku. Lewat online atau apa. Contoh, adik punya grup balet, grup kesenian, Grup taklamasi yang grup alumni, ya kan? Alumni kan macam, alumni SD, SMP, mungkin teman TK pun masih ingat. Bikin grup aja WA. Nah, di situ kan. di pasar. Grup SD juga dibikin grup SMA juga bikin grup. Nah, grup PKK pun, grup di rumah, grup remaja, bikin grup aja semua. Sebanyak-banyaknya kita punya grup. Nah, gitu. Itu yang di WA. Manfaatin lah juga kalau yang sekarang di Facebook. Di Facebook itu banyak grup-grup. Grup berdagang, grup jualan, grup hobi, grup yang satu jenis. Nah, kan gitu. Setiap hari kita Pos. repost kita produk. Nah, gitu. Kita harus benar-benar memanfaatkan teknologi sekarang tuh. Nah, bagusnya Internet itu gitu. Itu juga Kemajuannya. bisa membuat bantu produk kita semakin dikenal gitu ya. Semakin laku, semakin banget, luas. bisa gitu. banget, bisa banget. Ditambah lagi modern ini harusnya kita yang anak muda pinter-pinter gitu. Iya. Wah. Betul. Itu buat teman-teman di rumah kalau misalnya kalian mau buka usaha, saya juga kayaknya lagi pikir-pikir mau buka usaha ya sama teman-teman. Semoga aja membantu gitu. Iya. Amin. Nah, kalau boleh tahu nih, di bidang usaha sama relasi itu penting nggak sih? Harus wajib. Lah itu kan nggak bisa dipisahin. Wajib. Di saat kita bikin usaha, kalau kita nggak punya link ya Susah. kita kayak hidup di kuburan aja. Siapa yang mau beli? Siapa yang ini? Contoh kalau di dunia pariwisata kita ya hubungannya sama get tour, biru travel, nah seperti itu. Kalau ada hubungannya sama warung makan ya jurusannya sama orang yang suka kuliner, grup-grup orang kuliner, doyan makan, doyan apa kan gitu. Jadi kita manfaatin komunitas-komunitas yang ada. Berarti cari kenalan yang Seluas-luasnya. seluas-luasnya gitu ya. Seluas-luasnya se-Indonesia. Itu wah, kalau bisa sampai internasional juga gitu ya. Kenalan luar gitu ya, Kalau produk-produk di produknya pasarin. produk yang istilahnya nggak kadaluarsa dalam berapa hari kan boleh dikirim. Wah, Iya. itu malah justru malah membanggakan Iya. untuk kita ya anak muda Indonesia gitu. betul. Tapi kan di sini adik-adik kan ada ilmunya kan, udah dibeli pelajaran. Kalau bikin gambar yang bikin orang menarik seperti apa, malah saya pengen sekolah lagi di sini sebetulnya. Yang di multimedia.
Kalau bisa ya gitu. Diterima ya ya. Nah, saya ingin majang produk saya. Ini tak taruh di sini bagaimana, tulisannya tak besarin begini bagaimana. Kan cocok nih multimedia ya. Iya, gitu. Tampilan Untuk tampilan promosi, desain-desain Promosi gitu. produk gitu. Estetikanya kan yang tahu adik-adik semua. Kalau kita yang sudah tua-tua kan nggak tahu. Harus Saya aja ngikutin lagi jurusan adik-adik. informatika juga mungkin beda sama sekarang, lebih maju mungkin yang sekarang. Iya. Iya. Seperti itu. Nah, ini Bapak sama Ibu kalau misalnya ada nggak ini saran untuk kita yang anak muda, terutama yang kelas 12 kayak kita ini? Yang mau lulus gitu. Ya, kita mau lulus kan kayak misalnya gimana caranya kita biar dapat apa ya? Alasan untuk memulai sebuah usaha, untuk memulai berwirausaha itu di dunia yang sekarang ini istilahnya saingannya lumayan banyak lah gitu. Itu gimana caranya kita tuh bisa memulai gitu? Yang pasti satu punya niatan dulu. Kita nggak perlu modal banyak sih. Saya punya adik kelas. Itu mungkin kakak kelas Anda juga tahun 2012. Satu produk saja dia. Khas makanan kuno. Itu jualan utri dia. Utri, Iya, tahu utri? tahu? Singkong parut Singkong Iya, iya. diparut dibungkus sama apa? daun. Sama daun. Setiap hari dia posting di pusat kuliner. Percaya tidak? Masuk tidak? Hidup ya. Itu laku gitu. Laku. Dia Apalagi- juga nggak jemu-jemu, dia promosi ke sana. Apalagi Dan kita sekarang selalu modelnya like. kan diperkaya rasanya. Nggak kayak utri zaman dulu, mungkin utrinya yang original, ada Itu yang modal utri. berapa? Keju Kalau- banyak sekarang. Dalam artian dikomposisi, dia nggak begitu berat modalnya. Ya kan? Ketelasi berapa? Dia Kemauan tinggal ya. mau disiapin tanggal berapa, mau buat acara kapan, dia kan punya schedule. Di saat kita repost, terus gitu, ada yang respon, Nge-like, komen. nah itu dia mau pesan berapa, kan kita tinggal ordernya berapa, kita siapin, mau diambil kapan, baru kita produksi. Yang penting satu, punya niat awal. Harus ada inisiatif dari diri sendiri gitu ya. Iya, kalau kita sudah punya niat, Menggali orang lain kemampuan. pasti sudah lewat. Kayaknya enak nih kalau misalnya udah kayak jalan gitu terus kita tinggal ngeflow gitu sama Iya. keadaan gitu. Sama lah kayak emasnya kalau ngejar si cewek. Masa lalu. Ternyata kan lurus kan dia nggak bakalan noleh-noleh. Saya harus ketemu itu si mbaknya itu. Kan Fokus dia sama satu tujuan gitu ya. satu tujuan kan, karena dia harus mencari pasar itu kan. Kalau bercabang nggak boleh loh. Kan gitu. Gimana caranya biar saya bisa sampai sana gitu. Betul nggak mas? Iya. Kan Ilustrasinya begitu, Kalau kita udah ilustrasi ada niatnya cerita. ke sana, pasti kan nggak ada yang menghalangin. Dia nggak bakalan kecabang. Dan kalau orang tua lihat anaknya jalannya lurus aja kan, tetap dia support. Butuhnya apa sih? Sini tak bantuin kan gitu kan, orang tua pasti seperti itu. Kecuali jenengan bisnisnya yang tanda kutip nggak positif, orang tua pasti nggak bakalan respon kan gitu. Semua usaha itu juga harus dapat restu dari orang tua juga ya. Iya, Biar betul. istilahnya lancar gitu kan. Ya, itu wajib sih. Restu dari orang tua. Satu berusaha. juga tuh mengukur kemampuan diri. Oh iya. Nah, kalau misalnya apa, kita harus menggali terus kemampuan yang kita bisa dikembangkan apa gitu. Kita harus berani sama yang namanya tantangan gitu. Nah, Iya. betul. Jangan coba. takut jatuh. Di saat Anda jatuh, berdiri lagi. Itu adalah cobaan saja. Percaya ya Om, Percaya. harus ada solusi ya di setiap Iya. cobaan. Oh ya kan ini ngomong-ngomong corona ini. Iya. Nah, itu untuk caranya Bapak supaya usahanya tetap jalan itu gimana ya? Selain dari Internet usaha kan? online gitu. Terus strateginya apa aja gitu? Kalau saya tetap menjalin hubungan sama customer. Customer lama tetap saya pasti saya repost juga produk-produk saya yang saya jual. Kemudian saya pasti komunikasi dengan biro-biro karena saya banyak outlet yang mereka bisa kunjungin kan gitu. Jadi walaupun hari ini kita nggak jualan, walaupun hari ini kita nggak produksi, tapi kita komunikasi masih tetap. Kalau orang bisa berusaha kan tidak mencari hasil sekarang kan gitu, hasilnya kan kontinu, berkesinambungan. Oke. Kalau orang berbisnis harus berkesinambungan.
sampai akhir hayat kalau bisa. Jangan sampai kita tutup mata. Kalau kita sampai tutup mata ya selesai usaha kita. Iya, jadi komunikasi itu kita tetap gitu. Istilahnya harus diturunkan gitu ke orang lain ya, jangan sampai berhenti di situ aja. Enggak, di corona ini kemungkinan daya beli mereka kan turun. Iya. Iya kan? Dia kalau mau buat beli oleh-oleh pun juga mereka buat apa sih, mendingan beli buat beras. Oh. Ya kan gitu kan? Gimana caranya orang biar milihnya ini tapi nggak milih yang itu gitu. Enggak, ini kan mereka mengeposkan dananya kan nggak begitu berat untuk belanja ke dagangan saya. Iya. Nggak apa-apa, saya akan menjalin hubungan terus. Suatu saat beliau kan tetap mampir ke tempat saya. Oh, berarti tetap jaga komunikasi, entah siapa Iya, tahu iya, dia beli aturannya lagi juga gitu. gitu ya. Iya. Oh, gitu. Jadi pelanggan-pelanggan itu tidak akan pindah ke lain hati. Nah, gitu. Sangat pindah ke lain hati ya. Kan yang dikejar satu tadi. Nah nih, sebagai alumni nih, gimana gitu rasanya pertama kali masuk ke SMK? Kan udah beda banget ya, ini udah direnovasi, udah ada gedungnya baru, udah lihat ada kolam ikannya juga, kelihatannya beda banget. Nah ini, ngelihat perkembangan SMK 8 sekarang itu menurutnya kayak gimana? Saya sih senang aja. Saya mengapresiasi sangat baik dengan perkembangan yang ada. Apalagi gedungnya tinggi-tinggi, ya kan? Gedungnya tinggi, bagus-bagus semua. Udah. Ikut bangga lah pokoknya. Terus juga di depan ada banyak lomba itu buat ngelukis itu. Oh ya, kalau boleh tahu itu dulu SMK 8 tuh kayak gimana sih wujudnya, gedung-gedungnya atau ruang-ruangannya kayak gimana? Explore aja, explore aja. Yang tengah ini nggak ada dulu ya. Yang gedung tengah ini dulu zaman saya belum ada. Halaman itu sekarang yang buat upacara itu dulu perpustakaan. Sini juga Banyak nggak ada buat. dulu ya. Ini sudah ada lah. Asap saya nggak ada. Waktu Oh, saya belum ada nih. ini lapangan buat upacara. Lapangan untuk upacara dulu. Sampai ke musola itu lapangan semua ini. Ini lapangan. Jadi dibalik itu konstruksinya. Dan dulu kita masih satu lantai, belum dua lantai. Iya. Yang jelas beda banget lah. Beda sekali. Beda banget. Iya, foto-foto jadul banyak ya. Terus untuk mengeksplor kemampuan siswa juga nggak kayak sekarang. Sekarang bener-bener loh, ada melukis, ada apa ya. Dulu kita ngeksplornya paling ya pakai botol ya kan. Tembok-tembok mana berani dulu ya. Eksplorasinya betul loh, bagus loh ini loh. Iya. Iya, kalau boleh tahu itu ada kenangan-kenangan nggak sih waktu sekolah di sini dulu? Yang Banyak. paling Yang berkesan. paling berkenan. gitu. Yang berkesan paling Apa ya? istilahnya paling teringet lah gitu. Kalau paling teringat tuh olahraga. Dulu Dulu olahraganya modelnya beda gitu. Bukan, kalau olahraga sekarang emang ada keluar olahraga. Kalau kami dulu sering loh olahraga keluar Iya, area. ke Tri Lomba Juang, kadang juga ke Simpang Lima. Bukan ke gitu. Limba Juang, kalau ke Limba Juang enak di lapangan. Ini enggak, dari jalan sini Karyadi. Muter Bukan. ya? Heeh, dulu jauh. Oh, jauh ya. Hati. Lari. Lari jalan sehat. Nah, itu kenangan tak terlupakan lah pokoknya. Kalau kita masih muter gitu ya dulu setiap kali perpindahan semester gitu awal. Oh, Awal kalau kita semester. pas gitu. olahraga. Setahun sekali. Setahun sekali. Kita olahraga sering, sebulan sekali. Pokoknya ada aja itu. Itu muternya jauh banget ya. Ya, jauh. Nah, kalau dari Bapak sendiri itu ada kenangan nggak sih di waktu sekolah di sini? Kenangan saya dulu itu sekolah SMPS SMK 8 itu muridnya cewek lebih banyak. Sekarang imbang ya. Sekarang kayaknya ya. masih sih. Masa? Masa? Iya. Saya satu kelas ceweknya cuma 6. 6. Iya, dari 36 apa iya kalau nggak salah. Nah, 40-an. sekitar 36-40 itu cowoknya cuma 6. Kita di sini masih ada ya satu kelas cewek semua. Ada sih Ada, masa PSCG. sih? Ada ya? Iya, dulu waktu kelas 10 itu PS sama CG itu ada yang cowoknya cuma 3, 2 gitu ada. Gitu, Mas. Berarti ya memang peminatnya ke sos ini Dan kenangan saya yang terakhir yang pelayanan terindah. sosial kurang kalau cowok ya. Iya. Lebih Bude? ke cewek ya. Udah, kenangan terakhir saya yang terindah. Apa tuh? Teman saya dari istri saya. Ini masih diungkit-ungkit ya. Dia alumni jadi istri ya? Iya, Masa dari sih? teman. Iya. Kirain yang nggak jadi itu. Aduh. Oke, ini ada nggak nih saran-saran untuk SMK Negeri 8 yang baru, yang lebih modern ini gitu?
ya mengikuti perkembangan teknologi aja kalau ilmu pendidikan. Ya kan? Ya, Yang bisa itu mengembangkan harus ya orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan yang ada di sini gitu. Kalau buat muridnya sendiri gimana? Apa sarannya? Sarannya. Kelihatan beda gitu gak? Kalau mungkin tadi bilangnya bedanya kayak gimana cara kita kayak menggali kompetensi gitu. Caranya dulu kan nggak ada yang kayak melukis gini lah. Mungkin ada gitu saran buat murid-murid di sini biar kedepannya itu lebih kayak memajukan sekolah kita sendiri gitu. Harapannya harus ada, ya. Satu itu, Ya, nomor dua, mengembangkan kemampuan. saya minta itu kalau bisa komunikasi setelah lulus bisa gabung sama kita. Adik-adik kalau udah lulus gabung sama kita. Sama alumni yang lebih tua. Kita punya organisasi alumni. Jadi nanti adik sudah lulus bisa gabung sama kita kembangkan. Ada kegiatan apa nanti kita saling mendukung. Nah, kita saling support. Berarti perkumpulan alumni antar Antar Generasi, lintas lintas angkatan. Jadi hubungannya nggak putus. Kalau selama ini masih putus ini adik-adik, anak sosial sama anak MM, Pindah, pisah ya. Iya. Kemarin ada yang ikut satu. Paling berapa lah, nggak begitu maksimal ya. Harapan Tapi saya, sekarang ini di komunitas ini udah ada kayak yang ambil yang dari jurusan multimedia, RPL gitu ada. Belum ya? belum ada. belum. Semuanya yang sos yang masuk. Iya, masih ada yang sos. Berarti jurusan IT belum ada ya yang Belum. masuk itu. Tapi kemarin banner-banner kita yang bikin kan juga IT Iya, semua. mereka bantu itu. Dan makanya aku Iya. tanya ada kemarin tuh. Heeh. Ya moga aja nanti ke depannya bisa terjalin lebih bagus lah Iya. Ya. untuk Itu mengembangkan. hubungan alumni SMK 8 Semarang itu yang sekarang kayak gimana? Masih kayak terjalin erat gitu. Alhamdulillah kita kuat. Masih. Alhamdulillah kita kuat dan di dalam sini kan masih ada itu alumninya. Ada Bu Nur, ada Bu Munti, ada Pak Andoyo, Pak Uriwanto. Iya. Itu juga alumni juga SMK kita. Ini masih kayak saling kontak mengkontak Iya. gitu ya. Masih. Oh ya, kalau boleh tahu untuk kegiatan dari alumni-alumni itu seperti apa sih kalau lagi kumpul-kumpul itu? Oke. Sosial biasanya. Yang kebanyakan kita kalau weekend kadang kita sering ketemu. Kedua, kita saling anjang sana sama mantan guru. Kegiatan sosial banyak. Entah guru yang meninggal, entah guru yang sakit, mantan-mantan guru, kita selalu komunikasi. Itu sesama. Saling mengabari. Saling menginformasikan seperti itu. Silaturahminya berarti masih kuat Masih banget. kuat. Walaupun lulus nggak putus gitu ya. Enggak betul. Iya, sampai sama yang tua-tua kita masih berhubungan. Iya. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak-banyak banget sama Siap. Pak Eko, sama Siap. Ibu juga. Wah, Udah dapat seru banget gitu ya kayak ngobrol. udah dapat inspirasi untuk kedepannya harus kayak gimana. Gitu ya. Iya sih. Bener-bener bermanfaat banget. Semoga Iya. kalian yang dengerin ini ilmunya bermanfaat lah. Amin. Buat kalian yang mau mulai buka usaha, jangan lupa niat yang pertama itu ya. Terima kasih Bapak Ibu udah datang ke sini. Sama-sama. Sama-sama. Oke, itu tadi obrolan kita hari ini di segmen Ngopi Sik. Saya Zizi. Dan saya Rifki. Nah, sampai ketemu lagi besok. Iya. Jangan Bye-bye. lupa like, Like, komen, subscribe. dan subscribe ya.